saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang mata kuliah saya tentang pembiayaan. Di mana materi pertama saya akan membahas tentang konsep dasar pembiayaan. Sebelum kita mengetahui apa saja konsep dasar pembiayaan, kita juga harus tahu apa pengertian dari pembiayaan itu sendiri. Pengertian dari pembiayaan adalah bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan investasi yang telah mereka rencanakan. Jadi, pihak bank ini sudah percaya kepada calon nasabah untuk melakukan investasi. Jadi, kalau sudah ada kepercayaan, semoga aja tidak ada yang menghancurkan kepercayaan itu agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Lalu, ada juga tujuan dari pembiayaan, ada dua, yaitu pembiayaan mikro dan pembiayaan makro, di mana pembiayaan mikro bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan tersedianya dana untuk meningkatkan usaha. Lalu, kalau mikro bertujuan untuk memaksimalkan laba pendapatan dan upaya meminimalkan risiko. Jadi, di konsep dasar pembiayaan ini juga membahas ada dua bank yang mungkin masyarakat awam sudah mengetahui apa saja. Yang pertama bank konvensional, yang kedua bank syariah. Di mana mungkin masyarakat awam cuma mengetahui jenis-jenis saja, tetapi tidak tahu apa perbedaan antara kedua bank ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara kedua bank ini. Yang pertama bank konvensional, dari cara mendapatkan keuntungan, bank konvensional mereka mendapatkan keuntungan melalui suku bunga. Suku bunganya sangat tinggi. Sedangkan bank syariah mereka berdasarkan atau melakukan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan sistem operasionalnya juga sudah berbeda. Kalau bank konvensional mereka mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan bank syariah berdasarkan MUI Indonesia atau berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi dari situ juga sudah berbeda. Jadi kita tahu mana baiknya kita menabung atau berinvestasi di bank konvensional atau di bank syariah. Karena kan sudah saya jelaskan perbedaan kedua bank tersebut. Lalu kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan. Di mana di sini ada dua jenis pembiayaan, yaitu jenis investasi dan jenis modal kerja. Di mana jenis investasi ini sangat dibutuhkan ketika kita memiliki perusahaan yang sangat besar. Karena ini bertujuan untuk memperluas usaha agar usaha yang kita jalanin ini makin maju atau makin besar lagi ke depannya. Sedangkan modal kerja bertujuan untuk meningkatkan produksi atau operasional dalam perusahaan. Jadi ketika kita mau melakukan produksi, kita juga harus tahu apa saja yang dibutuhkan dalam produksi ini agar operasional perusahaannya juga makin bagus dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam memilih produksi. Jadi menurut saya kedua jenis ini sangat berkesinambungan karena keduanya untuk memajukan perusahaan kita ke depannya. Lalu ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip pemberian pembiayaan. Jadi ketika kita ingin melakukan permohonan pembiayaan, kita harus memperhatikan beberapa tahap atau beberapa poin agar kita termasuk kriteria dari pihak bank ini. Yang pertama, karakter, capacity, kapasita, kolateral, condition of economy, dan contracts. Dan apabila dari poin ke-6 ini kita gagal satu poin, maka kita tidak bisa melakukan permohonan dana karena pihak bank tidak akan mungkin mau memberikan atau menerima permohonan dana kepada nasabah kalau nasabahnya itu sudah tidak termasuk kriteria ke dalam 6 poin ini. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang proses pembiayaan. Jadi ketika kita sudah dinyatakan deal kepada pihak bank untuk mengajukan surat permohonan tadi, maka kita akan melaksanakan proses yang
proses tentang pembiayaan ini. Jadi sebelum kita melakukan prosesnya ini, kita juga harus mengikuti 3 tahap. Yang pertama, front end, middle end, dan back end. Di mana front end mencari nasabah, ini pihak bank mencari nasabah. Lalu kedua, middle end untuk mengambil kebijakan dan membuat aturan. Yang ketiga, back end untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau ada dalam suatu perusahaan itu masalah, maka yang menyelesaikan itu adalah back end, tugas mereka. Lalu materi kelima, saya akan membahas tentang tahap pembiayaan. Di mana ketika kita sudah diproses, maka kalau kita lulus dalam kategori calon nasabah, kita akan memasuki tahap pembiayaan. Di sini pihak bank akan memberikan beberapa tahap untuk kita lakukan, yaitu ada inisiasi, dokumentasi, dan monitoring. Di mana tiga tahap ini sangat penting dan jadi penentu apakah calon nasabah kita bakal dinyatakan lulus atau gugur. Karena kalau satu tahap saja mereka gugur, misalnya nih dia di tahap dokumentasi dia gugur, tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pihak bank, maka calon nasabah tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dan mereka bakal gugur, tidak mendapatkan pembiayaan dari pihak bank itu sendiri. Jadi menurut saya sebelum kita mencalonkan diri sebagai nasabah bank, kita juga harus memperhatikan tahap-tahap apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa lulus dari tahap-tahap ini. Tahap ini juga jadi penentu dan sangat penting, makanya itu kita harus mengetahui ya teman-teman. Lalu keenam, saya akan membahas tentang tujuan analisa pembiayaan. Jadi menurut pendapat saya, di sini memastikan apakah calon nasabah memiliki kemampuan atau kemauan atau tidak untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi, jika nasabah tidak mampu, maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabahnya. Jadi, menurut saya, kalau nasabah tidak mampu atau tidak sanggup menyetujui atau mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan itu kepada calon nasabahnya. Karena juga mereka takut pihak bank yang akan dirugikan. Lalu yang ketujuh, saya akan membahas tentang analisa pembiayaan produktif. Di sini ada 6 aspek analisa pembiayaan produktif. Yang pertama, aspek yuridis, yang kedua manajemen, ketiga produksi, keempat pemasaran, kelima keuangan, dan keenam jaminan dan angsuran. Dimana menurut saya 6 aspek ini sangat penting dalam pembiayaan ini sendiri. Kenapa? Karena nantinya kalau kita mengikuti 6 aspek ini, maka kemungkinan besar kita tidak akan mengalami kesalahan-kesalahan yang fatal. Karena sudah mengikuti tahap-tahap yang sudah diterapkan di sini. Misalnya nih, kita tidak menerapkan kayak aspek produksi. Jadi kan kita nggak tahu produksi apa yang bakal kita produksi ke depannya. Jadi tidak bakal lulus atau tidak bakal bisa berjalan dengan lancar perusahaan kita kalau kita sendiri tidak tahu apa-apa saja yang mau kita lakukan untuk produksi kita. Dan misalnya kita sudah melakukan produksi dengan bagus, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk ini, maka kita juga akan mengalami kebangkrutan di suatu perusahaan karena tidak mengikuti aspek pemasaran itu bagaimana. Lalu yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif, di mana analisa kualitatif sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu tentang 6 aspek tadi: aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan jaminan dan angsuran. Jadi di sini saya akan cuma menjelaskan tentang analisa kuantitatifnya saja ya teman-teman. Menurut saya aspek kuantitatif ini mereka menjelaskan tentang bagaimana pihak perusahaan ini membuat laporan keuangan agar perusahaan itu tahu dan jelas kalau
apa-apa saja keuntungan yang diterima, apa-apa saja kerugian yang dia tanggung. Jadi tidak ada kayak keselipan-keselipan atau kayak menyalah-nyalakan pihak lain dalam suatu kerugian perusahaan. Makanya itu dalam suatu perusahaan yang besar pasti dibutuhkan laporan keuangan yang sangat jelas dan rinci, teman-teman. Maka dari itu menurut saya laporan keuangan ini sangat harus kita buat dengan serinci-rincinya, dengan sedetail-detailnya agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.